Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari saya, Pak Ustadz. Iya. Setelah saya usai ngambil air wudhu, terkadang saya menggaruk kemaluan saya, Pak Ustadz. Apakah batal nggak air wudhu saya, Pak Ustadz? Iya. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Jadi kan ketika kita sudah mengambil air wudhu, berarti kita mempunyai wudhu. Nah, ini tergantung menggaruknya. Kan pembatalan wudhu itu adalah memegang kemaluan bilaha ilin atau bibat nikafin, yaitu memegang kemaluan tanpa ada penghalang, tanpa ada kain misalnya. Bibatini kafin dengan dalamnya telapak tangan, bagian dalam telapak tangan. Nah, ini ketika kita mempunyai wudhu, digaruklah kemaluan kita langsung misalnya sama telapak tangan tanpa ada penghalang, saking gatalnya kita lupa atau disengaja, memang tidak tahu hukumnya. Disengaja, tidak disengaja, atau memang lupa, digaruk dengan telapak tangan tanpa ada penghalang, itu batal wudhunya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sekarang kalau kita menggaruk kemaluan dengan telapak tangan, tetapi telapak tangan antar kemaluan itu ada penghalang, apakah batal wudhu kita? Itu tidak batal, sebab bihailin ada halang-halang yang menghalangi antara telapak tangan dan kemaluan, itu tidak batal. Jadi yang dibatalkan wudhu itu, membatalkan kepada wudhu itu adalah menggaruk kemaluan atau didinya brutu, kekeron salawe kalau bahasa itu, tanpa ada penghalang dengan dalamnya bagian dalam telapak tangan, maka ini otomatis batal wudhunya, baik itu disengaja atau dipaksa atau memang lupa, tidak ada alasan. Baik, pertanyaan lagi, bagaimana kalau misalnya dengan ini punggungnya tangan, telapak tangan digesek aja, walaupun misalnya nggak ada penghalang, apakah batal wudhu kita? Ini tidak batal ketika kita menggaruk kemaluan, bagian kemaluan misalnya dengan punggungnya telapak tangan, bagian ini itu tidak batal. Jadi begini-gini juga nggak batal, nggak apa-apa. Jadi harus pakai siasat. Kalau punya ilmunya enak sih sebenarnya. Jadi gitu. Jadi yang dinamakan telapak tangan itu ketika bagian kita ditutup rapat-rapat kedua tangan, itulah bagian dalaman telapak tangan. Pinggir pinggir ini termasuk wilayahnya bagian kepada punggung. Jadi yang tidak kelihatan itu bagian telapak tangan. Maka bagian manapun, sedikit manapun, ketika bersentuh dengan kemaluan tanpa ada penghalang, itu batal wudhunya. Jadi pakai siasat. Jadi kalau misalnya untuk menggaruk lupa, kadang kita latah gitu, bagaimana? Itu memang harus ada sarung kayak apa yang menghalangi, digaruk aja nggak apa-apa. Pertanyaannya, aduh gimana saya menggaruk tadi ya, kena sarung apa enggak? Itu meragu lain lagi. Itu sebelum menggaruk enggak heula, berarti enggak batal gitu. Jadi mudah-mudahan hukum menggaruk kemaluan dengan telapak tangan setelah kita punya wudhu tanpa ada penghalang dengan dalam telapak tangan, maka batal wudhunya. Tetapi kalau kita menggaruk kemaluan dengan telapak tangan ada penghalang, itu wudhu kita tidak batal. Dengan punggung telapak tangan juga tidak batal gitu. Jadi pembatalan wudhu itu kita harus tahu gitu. Jadi yang membatalkan itu keluar angin bagian depan, keluar kencing dan lain sebagainya, termasuk kita bertemu kulit antara suami dan istri, antara guer mahram orang lain. Nah, itu juga batal wudhunya. Termasuk menggaruk kemaluan sendiri kita, itu juga batal. Tapi syaratnya harus langsung tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang, itu tidak membatalkan kepada wudhu. Mudah-mudahan jelas Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.